Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Febiani dari kelas AK21A Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu dari materi yang beliau telah sampaikan, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui lebih lanjut tentang hak asasi manusia? Kita ketahui dulu yuk, ada 4 dasar hukum untuk membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Pancasila. Sila kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, dari dasar itulah sebagai landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Sejak kapan sih? Sejak seseorang manusia masih dalam berbentuk janin dalam kandungan ibunya. Nih, buat yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi, di era modern dan seperti saat ini, tidak boleh ada lagi penjajahan kepada sekelompok manusia dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia atau sekelompok bangsa tertentu. Kemudian, yang ketiga, dalam TAP MPR nomor 17 /MPR/1998 tentang HAM juga ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Kemudian yang terakhir, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta instrumen tentang Komnas HAM. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngangkat tema tentang hilangnya hak anak demi sepeser uang. Selamat mendengarkan. Jadi hak asasi anak itu kadang sering kayak diabaikan oleh banyak orang tua di Indonesia. Bahkan kayak sampai ada orang tua yang tega gitu merenggut hak kebebasan anaknya buat belajar atau buat main demi mendapatkan sepeser uang. Fakta lapangannya tuh terjadi kepada anak-anak di bawah umur kayak yang disuruh orang tuanya jadi pengemis atau pengamen di jalan. Kayak bahkan ada gitu sampai seusia balita dijadikan sebagai topeng atau gimmick untuk mendapatkan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan sepeser uang. Ai Mariati Solihah selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberitahukan pada webinar yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Budi Dharma bahwa sejak dari di dalam kandungan sampai dewasa, orang tua seharusnya bisa memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mendapatkan hak anak seperti bermain, berkreasi, beragama, beridentitas, dan juga berpendidikan. Namun sangat disayangkan sekali di Indonesia yang terjadi pada saat ini tuh banyak orang tua yang gak tahu bahwa hak anak adalah suatu hal yang sangat penting untuk kebutuhan pertumbuhan si anak, pertumbuhan mental dan juga daya rangsang otak anak. Ai Mariati Solihah juga mengatakan selama pandemi COVID-19 banyak pengaduan terkait kondisi anak di keluarga, mulai dari anak ditelantarkan hingga dilacurkan, beban ekonomi keluarga menjadi pemicu mempekerjakan anak. Biarpun pemerintah nih udah ngelarang ada pengemis di jalanan, tapi mana faktanya mereka tidak kehabisan akal. Mereka kayak ngerubah pola agar seolah-olah bukan pengemis. Bahkan ada ini yang sengaja lebih memilih keluar pada malam hari karena minimnya petugas yang mengawasi. Contohnya nih, kayak ada anak-anak yang seolah-olah mereka tuh kayak ngejual tisu atau buku, tapi setelah mendekat ke pembeli, mereka bilang butuh makan atau meminta sedikit uang. Ternyata nih guys, KPAI juga kayak nemuin para pengemis itu kayak sengaja nepi di pinggir jalan, terus bawa gerobak atau biasa kita sebut tuh orang tuh pada nyebutnya tuh manusia gerobak. Mereka tuh kayak markirin gerobaknya, terus ngebawa sejumlah anggota keluarga mereka, terus biar agar menimbulkan empati dari masyarakat gitu. Ternyata masyarakat juga sering kayak melihat anak-anak itu pada digendong atau digandeng sambil mereka ngamen. Bahkan seorang tuanya tuh kayak sampai sambil nyubit biar anak-anak itu pada nangis biar mengundang belas kasihan, dan itu tuh menjadi sebuah modus mereka. Oke guys, mungkin podcast kali ini cukup dicukupkan sampai di sini. Kita bertemu di podcast selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.